Nadia memegang tangan wanita yang Gani kenal sebagai ibu kandungnya itu. Wanita itu menangis sesegukan di depan Nadia. Tak kuasa menahan haru biru ketika mengingat bagaimana ia menemukan Gani dan ibu kandung pemuda tampan itu. Di tengah hujan badai yang melanda kota Malang 30 tahun silam. Apa kamu tahu? Dia sangat kedinginan waktu itu. Bibirnya pucat, tubuhnya menggigil dan ibunya juga sudah tak mampu berdiri karena kelaparan dan dehidrasi. Bulani tak sanggup lagi menahan kesedihan ketika mengingat bagaimana perjuangannya membawa ibu dan anak tersebut ke rumah sakit. Nadia hanya bisa mendengarkan dan menenangkan wanita paruh baya itu. Memegang erat telapak tangan wanita itu agar kuat mengingat kejadian yang mungkin sangat menyakitkan baginya. Kalau Bude nggak kuat cerita sekarang, Nadia akan tunggu Bude siap. Sudah, jangan dipaksa, ucap Nadia berusaha mengerti. Tidak, sudah sampai sini. Kita tuntaskan saja, jawab Bulani yakin. Baiklah Bude, Nadia siap mendengarkan. Kapanpun Bude siap bercerita, jawab Nadia sembari tersenyum menenangkan. Waktu Bude sama suami pulang dari toko, Bude melihat ibu dan anak ini duduk di sudut sebuah ruko. Sang ibu meringkuk mendekap seorang bayi. Pas kami tanya, dia nggak bisa jawab. Seperti ketakutan. Setelah kami bujuk, dia pun akhirnya mau ikut pulang bersama kami. Bude bawa mereka ke rumah sakit. Sayangnya, ibu kandung Gani tidak bisa diselamatkan. Bude sangat menyesal dengan itu. Sebab Bude gagal menyelamatkan ibu kandung bocah itu Nat. Sungguh, ucap Ibu Lani. Tak kuasa lagi membendung tangisnya. Ini bukan salah Bude, kan Bude sudah berusaha yang terbaik. Setidaknya Bude sudah menjaga Gani dengan sangat baik sampai detik ini. Bude juga sudah memberi Gani kasih sayang tanpa membedakannya dengan anak-anak kandung ibu. Dan Gani beruntung karena memiliki ibu sehebat Bude kan. Bude adalah malaikat tak bersayap milik Gani, ucap Nadia dengan senyuman terikhlas miliknya. Benarkah? Mungkinkah Gani tidak akan menyalahkan ibu atas kematian ibu kandungnya? Tanya Ibu Lani takut. Nadia rasa tidak bat. Justru Nadia rasa, Gani akan berterima kasih karena Bude sudah berbaik hati mau merawatnya sendiri. Tidak memberikannya pada orang lain atau menitipkannya ke panti. Mungkin. Iya kan? Tidak. Bude sudah berjanji pada ayah Gani. Kalau ibu akan menjaganya sampai kapanpun. Karena Gani adalah anak terbaik ibu. Dia begitu tampan dan cerdas. Bahkan ketika Bude sakit, dia yang paling peduli. Dia begitu telaten merawat Bude dibanding anak-anak kandung Bude. Bukan bermaksud membedakan, tetapi itulah kenyataannya, ucap Ibu Lani lagi. Bude adalah ibu paling hebat. Sekarang tugas Bude adalah memberitahu kenyataan ini pada Gani Bu. Karena Gani berhak tahu siapa dirinya yang sebenarnya, ucap Nadia mengingatkan. Kalau boleh jujur, bukan Bude nggak mau Nat, tetapi Bude takut Gani akan minta pulang ke Korea, pulang ke rumah ayah kandungnya. Bude takut kehilangan Gani. Bude masih belum rela berpisah dari Gani. Jawab Bulani lagi. Nadia sangat paham bagaimana perasaan Bulani. Namun begitu, Gani tetap memiliki hak untuk tahu keluarga kandungnya. Sebelumnya Nadia minta maaf Bu. Tapi Bude tadi bilang kalau Bude takut Gani minta pulang ke Korea. Apakah Bude mengenal baik ayah kandung Gani? Tanya Nadia lagi. Tepat seminggu kepulangan ibu kandung Gani, pria itu datang ke rumah. Dia bilang, tolong titip Gani karena dia harus kembali ke Korea. Jujur sampai saat ini ibu bingung, sebenarnya apa yang terjadi. Tetapi sampai detik ini, pria itu tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah. Dia selalu mengirimkan uang untuk putranya. Selalu menjaga putranya dengan caranya. Yang Bude takutkan adalah, pria itu akan mengambil Gani dari Bude atau Gani akan memilih pulang ke negara ayahnya berasal. Pokoknya Bude takut Nat. Sangat takut. Jawab Lani kembali berlinangan air mata. Tak kuasa menahan ketakutannya kehilangan Gani.
Karena Gani sudah ia anggap sebagai putranya sendiri. Nadia mengerti perasaan Bulani. Mau bagaimanapun ia juga seorang wanita. Terlebih saat ini, di hatinya juga ada Gani. Ia pun takut jika Gani sampai kembali ke rumah orang tuanya. Lalu bagaimana nasib cinta mereka? Bude boleh minta tolong? Tanya Bulani. Minta tolong apa Bude? Maukah kamu nemenin Bude? Ketika nanti Bude mau menceritakan apa yang terjadi pada Gani. Siap Bude, nanti Nadia temenin. Nadia tersenyum sembari mengelus lengan wanita yang kini sedang dalam keadaan resah itu. Tak disangka ucapan terakhir Nadia didengar oleh Gani yang saat itu sengaja datang dan membawakan makanan untuk Nadia. Mau nemenin kemana hayo? Tanya Gani sembari tersenyum senang. Ada deh. Jawab Nadia tak kalah ceria. Gitu ya, main rahasia-rahasiaan segala ya. Ibu nangis. Ada apa Bu? Kenapa ibu nangis? Ini pasti gara-gara kamu ya. Kamu bikin ibuku nangis ya. Ya enggak lah. Kita tadi sedang bicara dari hati ke hati. Aku juga nangis tadi. Lihat nih mataku juga merah. Jawab Nadia mencoba menutupi apa yang sedang terjadi. Masak sih, coba lihat. Oh iya, matanya merah. Emang cerita apa kok bisa nangis? Ibu sedang memikirkan sesuatu atau ibu sedang merisaukan sesuatu? Tanya Gani. Enggak, ibu bahagia punya anak tampan sepertimu. Tadi gimana? Sudah selesai urusan sama wanita itu? Tanya Bulani. Mencoba mengalihkan perhatian Gani. Masih ngeyel sih Bu. Tapi sudahlah. Nggak penting juga mikirin dia. Semua bukti juga sudah Gani berikan. Biarkan kuasa hukum Gani yang bekerja. Yang penting ibu jangan banyak pikiran. Doain Gani aja Bu. Semoga Gani bisa melewati ini semua. Ucap Gani terlihat begitu manja dengan wanita paruh baya ini. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu, putraku. Jawab Bulani masih mencoba bertahan, meskipun tak dipungkiri bahwa hatinya serasa perih mengingat apa yang mungkin akan terjadi. Bu gimana, cewek di sebelah ibu ini? Kira-kira masuk nggak jadi kriteria calon mantu ibu? Tanya Gani sedikit bercanda. Kumat, udah Bude, jangan didengerin. Dia cuma modus doang mengambil kesempatan dalam kesempitan, sahut Nadia seraya melirik manja ke arah Gani. Apapun momennya, asalkan ada kesempatan harus dimanfaatkan Nat. Iya kan Bu? Gani tak mau kalah. Bisalah begitu. Bisa, tanya saja sama ibu. Kamu selalu modus, aku malas. Bu, apakah aku seburuk itu? Apakah putra tampanmu ini tukang modus? Bukankah aku putra terbaik ibu? Rayu Gani pada ibunya. Jangan terpengaruh sama rayuan dia Bude. Dia suka begitu, ngerayu-ngerayu nggak jelas. Sudah, ibu pusing dengerin kalian berantem. Sebaiknya kalian makan. Ibu sama bapak mau ngurus surat izin numpang nikah kalian di kampung Nadia. Bude sudah ditunggu sama pakleknya Nadia sama si Nur. Iya adikmu namanya Nur, iya kan Nat? Ucap Bulani seraya beranjak dari tempat duduknya. Tetapi Bude, Nadia kan belum bilang ia mau menikah sama dia. Kok tiba-tiba main izin numpah nikah? Harusnya kan Nadia mesti bilang iya dulu. Baru urus. Nadia menatap bingung pada Bulani dan Gani. Kami para orang tua tidak butuh persetujuan kalian. Foto kalian yang pernah tidur sekamar hari itu, sudah cukup kuat sebagai bukti bahwa kalian sudah ada apa-apa. Kami sebagai orang tua ndak mau kecolongan. Sebelum kamu hamil di luar nikah, sebaiknya kami nikahkan kalian segera, mengerti? Jawab Bulani tegas. Astagfirullahalazim Bude, kami bukan pasangan seperti itu. Demi Allah, ucap Nadia mencoba membela diri. Kamu pikir Bude, Pade sama keluargamu percaya? Nia, namanya laki-laki dan perempuan, tidur satu kamar. Terus nggak ngapa-ngapain, sepertinya nggak mungkin. Meskipun kalian tidak sampai melakukan hal seperti hubungan suami istri, setidaknya bibir kalian pasti sudah silaturahmi.
Iya kan? Sanggah Bulani semangat. Bibir silaturahmi. Maksudnya Bude? Tanya Nadia, semakin tidak mengerti dengan arah pembicaraan ibu dari pria yang kini ia sukai itu. Itu loh, apa Gani namanya? Yang cuk-cuk begitu. Tanya Bulani sambil mencolek lengan Gani yang sedari tadi hanya tersenyum. Pertengkaran ibu dan kekasih hatinya ini ternyata begitu menggemaskan baginya. Ciuman maksud ibu, balas Gani. Iya, ciuman. Ibu yakin kalian pasti sudah melakukan itu. Hayo ngaku, kalian udah ciuman kan? Sudah berapa kali begituan? Serang Bulani tak ingin kalah. Ya Allah Bude, Nadia sama Gani nggak sampai sejauh itu. Kami nggak melakukan itu Bude. Demi Allah, duduk deketan saja enggak. Tanya saja sama Gani. Gan, kita enggak pernah begitu kan? Tolak Nadia serius. Mana aku tahu, jawab Gani sok mencuci tangan. Ya Allah Gani, kita lagi dijebak ini. Kenapa kamu nggak ada pembelaan? Kenapa malah terkesan pasrah? Kamu gimana sih Gan? Nadia mulai kesal. Orang aku nggak tahu loh Nat. Sungguh aku nggak tahu. Jawab Gani lagi. Ya Allah Gani, kamu kenapa sih? Beneran Bude? Demi Tuhan, Nadia sama Gani belum pernah melakukan hal seperti itu. Ucap Nadia memelas. Heleh, Bude nggak percaya. Gani, kamu laki-laki, harus jujur sama ibu sejauh mana hubunganmu dengan gadis ini. Apakah kalian sudah pernah, apa tadi yang kamu bilang? Ciuman maksud ibu. Kalau soal itu sering Bu. Hampir setiap kali ketemu. Jawab Gani tanpa malu-malu. Terang saja. Jawaban yang Gani berikan serasa membawa Nadia masuk ke dalam jaring perangkap yang sengaja dipasang untuk menjebaknya. Kapan Gani kita pernah begituan? Kamu jahat Gani. Sumpah. Sudah-sudah, kalian nggak perlu drama depan ibu. Yang penting sekarang kalian makan. Jangan bertengkar lagi. Calon pengantin nggak boleh bertengkar terus. Nggak baik untuk hubungan kalian ke depannya. Mengerti? Ucap Bulani seraya mengambil tas tangannya dan berpamitan. Gani tersenyum senang. Sedangkan Nadia menatap kesal pada pria sok polos itu. Di lain pihak, kabar kurang sedap datang dari anak buah Laskar. Mereka mengabarkan bahwa mantan lawyer yang pernah bekerja pada Vita, ternyata masih menyimpan dendam dan berniat menghabisi kedua pasutri tersebut. Kabar tentang rencana busuk itu akhirnya sampai di telinga Zein. Beruntung bapak tiga anak itu masih belum beranjak dari Lombok, tempat di mana Vita tinggal. Kenapa termenung begitu Pi? Tanya Zi. Ketika melihat sang suami melamun. Oh tidak Mam. Vita malah di sini apa udah balik ke Jakarta ya Mam? Tanya Zein pada sang istri. Kayaknya hari ini mau balik deh Pi. Kan Bima udan di Papua sekarang. Kata dia daripada di sini nggak ngapa-ngapain, mending di Jakarta. Ada kerja, jawab Zizi sesuai info yang ia dapat dari Vita beberapa hari yang lalu. Kalau menurut Papi, mending Vita jangan ke Jakarta Mam. Mending dia pulang ke Batam dulu. Sampai kondisi aman untuknya, ucap Zein terlihat tak nyaman dengan kondisi ini. Maksud Papi, Zizi ikutan tegang. Semalam anak buah Papa melihat ada segerombolan orang tak dikenal sedang mengawasi rumah Vita, rumah peninggalan suami pertamanya. Anak buah Papa curiga, bisa jadi itu anak buah pria jahat itu hendak berniat buruk terhadap Bima dan Vita, jawab Zein, sesuai dengan info yang dia dapat. Ya Tuhan, pria itu nggak ada kapok-kapoknya ya. Kok ada ya manusia begitu? Ucap Zizi kesal. Namanya cinta tak sampai Mam. Ya bagaimana? Belum lagi sekarang dia dendam karena dijebloskan ke penjara. Makin parah lagi dendam yang ada di hatinya, jawab Zein. Bener juga ya Pi. Semoga dia nggak tahu kalau Bima berangkat ke Papua. Zizi menggosok tengkuknya, merinding sendiri membayangkan hal buruk yang mungkin terjadi pada Bima. Semoga Mam. Tapi, yang Papi takutkan malah sebaliknya. Takutnya keberangkatan Bima ke Papua adalah rencana dia. Soalnya, Bima kan sudah lama daftarnya. Dia pikir udah nggak diterima.
Lah ini setelah menikah kok baru dipanggil. Kan papi curiga mam, balas Zain. Astagfirullah, semoga apa yang kita pikirkan nggak benar ya Pi. Mami juga punya feeling yang sama dengan papi. Cuma mami masih nahan buat ngungkapin. Terus sekarang gimana Pi? Kasihan Vita kalau seandainya apa yang kita pikirkan benar. Papa udah kirim anak buahnya ke Papua untuk cari info tentang Bima mam. Semoga kita dapat kabar baik. Semoga ya Pi. Sebaiknya papi ke tempat Vita dan kasih tahu pasal ini. Kasihan dia kalau nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba terjadi apa-apa, pinta Zizi. Apa begitu baiknya ya mam? Tanya Zain. Jujur Zain merasa kurang nyaman bertemu dengan Vita jika hanya berdua. Mengingat Vita adalah mantan kekasihnya. Menurut mami, sebaiknya begitu Pi. Kasihan Vita. Tapi mami oke. Kenapa emang? Ya enggak sih. Takutnya mami ada pikiran macam-macam kalau papi ketemu mantan. Kalau tujuannya baik, mami oke-oke aja Pi. Kecuali kalau papi main hati, baru mami marah. Zizi memanyunkan bibirnya kesal. Papi nggak semudah itu tergoda Mi. Memiliki kalian itu adalah hal luar biasa buat papi. Bagaimana mungkin papi menyakiti kalian? Jika nyatanya kalian adalah jantung hati papi. Jawab Zain, sedikit menggobal. Tetapi sebenarnya ia serius. Mami percaya, kalau papi pasti bisa jaga diri, jaga hati, buat kami bertiga. Zizi tersenyum bahagia. Zain mengelus kepala sang istri, sebagai ucapan terima kasih. Karena Zi begitu mengerti dan percaya akan kesungguhannya. Di lain pihak, Vita sedang bersiap untuk kembali ke Jakarta. Namun aktivitasnya terhenti ketika mendengar bunyi bel. Berhubung di rumahnya tidak ada siapapun, terpaksa Vita sendiri yang membukakan pintu. Tak ada prasangka apapun, wanita cantik ini pun melangkah mendekati pintu. Bermaksud menyambut siapa yang datang. Namun sebelum sampai di depan pintu ponselnya berdering. Ternyata itu panggilan telepon dari Zain. Ya bang, sambut Vita. Fit, jangan buka pintu. Itu anak buah pria keparat itu. Teriak Zain melengking terdengar panik. Apa? Cepat, lewat pintu belakang. Abang tunggu di gang sebelah. Ucap Zain. Ketegangan pun merasuk dalam sendi-sendi Vita. Tak banyak berucap, wanita ini segera kembali ke kamar dan mengambil tas tangannya. Lalu segera keluar lewat jendela, mengendap-endap agar tidak terlihat oleh musuh. Beruntung Zain juga sigap. Bapak tiga anak ini pun langsung menyembunyikan klakson, agar Vita melihat mobilnya. Vita yang tanggap, langsung berlari sekencang mungkin menuju mobil Zain. Ketegangan kembali terasa, manakala salah satu anak buah pria jahat itu melihat Vita masuk ke dalam mobil Zain. Dengan cepat mereka pun menyusul wanita itu. Astaga, syukurlah aku nggak telat. Pegangan Fit, ucap Zain, langsung menginjak pedal gasnya. Segera melaju meninggalkan komplek perumahan tempat tinggal Vita. Astagfirullah, ya Allah, berasa seperti penjahat aku bang. Ucap Vita, sembari mengatur napas. Beruntung papa tadi pagi telpon. Kasih tahu kalau anak buah mantan lawyermu itu sedang mencarimu dan Bima, ucap Zain. Mau apa lagi sih bang mereka? Tanya Vita. Entahlah, yang jelas mereka hendak menyakitimu. Memisahkanmu dari Bima dan mereka berhasil Fit. Mohon maaf kalau abang telat kasih tahu kamu. Perihal kepergian Bima ke Papua, sepertinya ini bagian dari rencana pria kurang ajar itu. Ucap Zain lagi. Apa? Lalu bagaimana dengan suamiku bang? Tanya Vita terbata. Tak ayal tangis pun pecah di tengah-tengah kesemrawutan pikiran yang melanda wanita ini. Ketakutan demi ketakutan pun mulai menyerangnya. Sungguh, Vita tak siap jika sampai terjadi sesuatu pada Bima. Leher Vita serasa tercekik ketika mendengar kabar yang bawa oleh Zain kali ini. Napasnya tersegal, serasa amat sangat berat. Pikiran tertuju pada hal-hal jelek yang mungkin bisa saja terjadi pada sang suami. Sebab Vita tahu, Zain tidak mungkin berbohong padanya. Nyatanya,
Beberapa anak buah pria jahat itu juga menyatroni rumahnya untuk mencarinya. Hendak melakukan hal buruk padanya. Kamu jangan takut, Fit. Anak buah papa sudah menyusul suamimu ke sana. Semoga mereka tidak terlambat. Yang penting kamu jangan putus doa, ucap Zain. Mencoba membuat wanita yang kini ada di sampingnya agar lebih tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Bang? Suamiku dalam bahaya. Melepaskan dia ke tempat itu saja membuatku serasa kehilangan napas. Lalu, sekarang nyata-nyata aku tahu bahwa dia dalam bahaya. Rasanya tidak mungkin kalau aku bisa tenang, Bang, jawab Vita dengan derai air mata penuh kekhawatiran. Ini semua di luar kendali kita, Fit. Kamu yang sabar ya, ucap Zain lagi. Vita nggak bisa sabar, Bang. Aku ingin ke sana. Aku ingin ke tempat Bima, Bang. Vita ingin memastikan bahwa suami Vita baik-baik saja. Ucap Vita, masih dengan deraian air mata yang setia mengalir dari sudut-sudut matanya. Abang tahu kamu sangat sayang sama Bima. Tapi kali ini kita hanya bisa berdoa, Fit. Karena keselamatanmu sendiri juga dalam bahaya. Vita nggak peduli, Bang. Pokoknya Vita mau tahu kalau Bima dalam keadaan baik-baik saja. Ucap Vita lagi. Zain tak bisa melarang lagi. Karena itu reaksi yang wajar untuk seseorang yang memang ditakdirkan saling memiliki. Namun sekali lagi, jodoh dan maut adalah rahasia Tuhan. Kita tidak sedikit pun diizinkan untuk ikut campur di dalamnya. Ya Tuhan, tolong selamatkan suamiku. Jangan biarkan hal buruk terjadi padanya. Aku mohon, gumam Vita dalam hati. Fit, kamu oke? Entahlah, Bang. Maaf jika abang harus mengatakan ini. Tapi ini juga harus abang katakan. Apapun yang terjadi nanti, apapun kabar yang akan kamu dengar nanti, kamu harus siap, ucap Zain lagi. Bukan bermaksud menakuti, tetapi ini memang harus Zain sampaikan. Keselamatan Bima memang sedang dalam bahaya. Dilihat dari tempat tugas yang ia datangi ditambah lagi sekarang bahaya lain yang diciptakan oleh pria jahat itu. Vita tak sanggup lagi berpikir. Pikirannya semrawut tak karuan. Jiwanya terguncang hebat. Ketakutan demi ketakutan terus saja datang mendesak dan memenuhi sanubarinya. Sungguh, Vita dilanda ketakutan yang teramat sangat. Di sisi lain, Laskar tak ingin menyembunyikan fakta ini dari Juan. Yang tak lain adalah kakak ipar Vita sekaligus seseorang yang harus tahu jika sampai terjadi sesuatu terhadap Vita. Vita tidak cerita apapun tentang keberangkatan suaminya ke daerah itu, Om. Ucap Juan, terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh Laskar. Om juga baru tahu tadi pagi dari Zain Juan. Andai Om tahu sebelum informasi itu datang, Om pasti akan mencegah dokter muda itu untuk meninggalkan Lombok. Pria bajingan itu ternyata sangat dendam pada pasutri itu. Om sendiri hanya bisa berdoa dan mengerahkan anak buah Om untuk mencari Bima dan memaksa dia pulang pada istrinya. Masalah administrasi kita bisa bicarakan nanti. Juan ada ide, ucap Laskar. Sementara Juan ikut apa yang sudah Om perjuangkan. Juan sendiri juga akan meminta beberapa orang untuk melacak keberadaan Bima. Kita saling kerja sama, Om. Semoga kita tidak kecolongan, jawab Juan tegas. Okelah kalau begitu. Sebaiknya kamu suruh Vita pulang ke Batam saja. Aku rasa Vita akan aman bila dekat dengan keluarganya, saran Laskar. Baik Om, saya akan suruh beberapa orang untuk menjemput dan membawanya ke Batam. Jawab Juan. Oke, Om tunggu kabar selanjutnya. Jawab Laskar. Tak lama panggilan telepon pun berakhir. Juan sendiri langsung meminta Gani dan beberapa orang yang ia percaya untuk membawa Vita pulang ke Batam. Gani yang mendapat tugas dadakan itu pun langsung berpamitan dengan wanita yang kini telah sah menjadi calon istrinya. Meskipun wanita itu masih sedikit tak nyaman dengan posisi ini. Rentan waktu dari teman hingga berubah menjadi tunangan terhitung sangat cepat. Membuat Nadia sendiri masih harus beradaptasi dengan itu. Maaf aku nggak bisa antar kamu ke bandara, ucap Nadia ketika membantu Gani bersiap. Tidak apa-apa,
Yang penting nanti di hari pernikahan kita, kamu jangan kabur, jawab Gani sedikit bercanda. Aku bukan wanita seperti itu, jawab Nadia lembut. Aku tahu, makanya aku memilihmu untuk dampingiku. Karena kamu selalu bisa mengerti aku. Bahkan ketika aku dapat tugas dadakan seperti ini. Oh iya, kondisi seperti ini bisa saja akan selalu berulang, apakah kamu siap? Tanya Gani serius. Aku tidak tahu apakah aku akan selalu siap atau tidak. Tetapi aku janji, aku akan selalu menekan egoku demi mendukung pekerjaanmu. Asalkan kamu selalu ingat aku dan anak-anak kita. Kamu nggak macem-macem di luaran sana, itu sudah cukup, jawab Nadia tak kalah serius. Tujuan kita menikah adalah ibadah Nat. Mana mungkin aku berani macam-macam. Kalau toh nantinya aku melakukan kesalahan. Yang aku sengaja maupun tidak tolong ingetin ya. Kadang-kadang aku suka lupa kalau terlalu nyaman. Ucap Gani dengan senyum super tampannya. Aduh mas, jangan senyum, adek nggak kuat. Batin Nadia bergemuruh syahdu. Diam-diam Nadia tersenyum sendiri. Membayangkan bibir tampan itu sudi mencium bibirnya.